Perkiraan tahun Islam Hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ahibba'il kiram, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah بقدوم العام الجديد الهجري لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. آمين يا رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga segenap guru-guru kita dari kalangan habaib maupun para kiainya senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus doa ini kita sampaikan untuk guru kita semua, pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah, akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Fauzi Ajib, wa akhihi al-fadil al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Imam Mu'tik, hafidhahumallahu ta'ala wa ra'ahuma, famatanallahu bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan tersendiri bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan masyarakat Mandung, Kokop Bangkalan, dan saya datang tidak sendiri,
Saya didampingi oleh Imam FPI Provinsi Jawa Timur, yaitu akhina Al-Fadil Ad-Da'i ilallah wal Mujahid Fissabilih, Sayyidil Mahbub Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Dan juga saya didampingi oleh anak menantu saya Ananda As-Sayyidul Mahbub Al-Habib Ahmad Fikri bin Abdullah Bafaraj, begitu juga dengan yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini di tempat ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus untuk menebus ketidakhadiran saya beberapa bulan yang lalu di tempat ini, sehubungan kesehatan saya terganggu saat saya sedang melakukan safari dakwah di Jawa Timur. Dan alhamdulillah malam ini Allah berikan kita semua sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan tidaklah nanti kita pulang dari tempat ini kecuali dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, dan segala kesulitan kita dimudahkan, dan semua penyakit kita disembuhkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibail kiram, insyaallah besok kita sudah berada di ujung tahun 1436 Hijriyah. Artinya sebentar lagi kita akan masuk tahun baru Islam 1437 Hijriyah. Bicara tentang tahun baru Islam berarti bicara tentang kalender Hijriyah. Dan bicara tentang kalender Hijriyah berarti kita diingatkan akan satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi yang merupakan momentum perubahan dari periode Makkah kepada periode Madinah, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Nabi merupakan puncak perjuangan Nabi di kota Makkah sebelum masuk periode Madinah. Hijrah Nabi merupakan satu momentum perubahan yang luar biasa dalam sejarah Islam yang dibawa oleh Nabi. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa Nabi kita harus hijrah? Saudara, kaum orientalis dari kalangan orang-orang kafir yang mempelajari Islam dengan niat untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan Islam, mereka melakukan propaganda dan kampanye pemikiran yang merusak daripada ajaran Islam. Dan dengan menyesal, tidak sedikit kalangan kaum muslimin yang terbawa arus pemikiran mereka, di mana mereka mengatakan, kenapa Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Kata mereka, karena Muhammad penakut, karena Muhammad tidak tahan banting, karena Muhammad sudah tidak kuat dengan derita yang didapatnya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Nggak sampai di situ, mereka mengatakan kenapa Muhammad itu hijrah? Karena Muhammad kekurangan pengikut di kota Mekah, sehingga karena kekurangan pengikut Muhammad tidak bisa berkuasa. Oleh karenanya kata mereka, Muhammad perlu mencari satu tempat di mana banyak pengikutnya sehingga bisa berkuasa. Itulah Madinah namanya, kata mereka. Enggak sampai di situ. Kata mereka, begitu Muhammad mendapatkan Madinah dengan pengikut yang cukup banyak dan sangat signifikan,
Muhammad pun berkuasa menjadi pemimpin di sana. Setelah berkuasa, Muhammad dengan mudah mengumpulkan harta. Setelah banyak harta, Muhammad pun mengawini banyak wanita, yaitu artinya bahwa Nabi hijrah menurut mereka tidak lain dan tidak bukan karena tahta, harta, dan wanita. Saudara, ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Ini pemikiran datangnya dari kaum orientalis. Tapi sebagaimana saya singgung tadi, tidak sedikit orang Islam yang ikut terbawa arus pemikiran yang sesat tersebut, saudara. Maka itu malam hari ini, yuk sama-sama kita akan menjawab kenapa Nabi kita hijrah dari Mekkah ke Madinah, saudara. Namun untuk bisa mendapatkan jawaban yang akurat, untuk bisa kita sampai kepada kesimpulan yang benar, maka tidak bisa tidak kita harus meneliti, mencermati, melihat lebih dekat bagaimana jatuh bangun perjuangan Nabi selama periode Mekah, saudara. Maka saya mau tanya dulu semua yang ada di sini malam ini, siap ngaji? Jawab yang kompak, malam ini siap ngaji? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim mubarak alaih wa ala alihi. Untuk menjawabnya, yuk mari pertama kita sama melihat dulu apa yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim tentang jatuh bangunnya perjuangan Nabi. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Singkat, padat, ringkas, jelas. Allah menginformasikan kepada kita tentang bagaimana jatuh bangunnya perjuangan Nabi di dalam mendakwahkan Islam di kota Mekkah, saudara. Allah menyatakan kepada nabinya tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idh yamkuru bika, tatkala mereka melakukan makar kepada engkau wahai Nabi, tatkala mereka melakukan makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka yang melakukan makar? Tidak lain dan tidak bukan adalah alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka melakukan makar terhadap Nabi? Saudara, Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, tidak lain dan tidak bukan adalah liyuthbitu, untuk memenjarakanmu, untuk membungkam dakwahmu, au yaqtuluk, atau juga untuk membunuhmu, au yukhrijuk, atau juga untuk mengeluarkanmu, mengusirmu dari kampung halamanmu. Tapi selanjutnya Allah menyatakan kepada Nabi, wa yamkurun, mereka orang-orang kafir berbuat makar, melakukan tipu daya kepada engkau wahai Nabi. Wa yamkurullah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, saudara. Alhamdulillah. Jadi berdasarkan ayat ini kita lihat tuh barusan, Allah menginformasikan kepada kita bahwa dalam perjuangan dakwahnya kita punya Nabi menghadapi makar orang kafir. Makar itu ditujukan untuk membungkam dakwah Nabi, membunuh Nabi, atau mengusir Nabi, saudara. Itu resiko dakwah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara orang kafir berupaya untuk membungkam dakwah Nabi?
Dan bagaimana cara Nabi menghadapi semua itu, saudara? Kita mulai dari yang pertama. Bagaimana cara orang kafir membungkam dakwah Nabi? Satu, mereka berusaha untuk mencaci maki Nabi kita, saudara. Tiap hari, kapan saja, di mana saja, mereka bertemu dengan Nabi. Semenjak Nabi menyampaikan risalah, mereka caci maki kita punya Nabi, saudara. Sampai-sampai istri Abu Lahab setiap pagi menyempatkan diri mengetuk pintu rumah Nabi, saudara. Untuk apa? Begitu Nabi bukakan pintu, saudara, dicaci maki kita punya Nabi, dihina, dikata-katai, dicerca, sehingga cacian maki tadi, saudara, menjadi sarapan paginya sehari-hari. Untuk apa mereka mencaci maki Nabi, saudara? Supaya jiwa Nabi down, supaya Nabi kapok, supaya Nabi jera, supaya Nabi tidak melanjutkan dakwahnya, saudara. Saudara, itu merupakan salah satu upaya untuk membungkam dakwah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi, saudara? Apakah kemudian Nabi terpengaruh dengan caci makian tadi? Apakah dengan caci maki tadi kemudian Nabi menghentikan langkah dakwahnya? Tidak. Semakin dicaci maki, Nabi makin semangat berdakwah. Semakin dihina, Nabi semakin energik untuk menyampaikan dakwah. Semakin Nabi dicerca, ternyata Islam makin berkembang di kota Mekah, saudara. Sallu ala Nabi. Artinya, upaya pembungkaman dakwah dengan caci maki tidak berhasil dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, saudara. Yang kedua, orang-orang kafir Quraisy tidak berhasil menghentikan dakwah Nabi dengan caci maki. Kali ini mereka luncurkan cara kedua, yaitu mereka fitnah kita punya Nabi, saudara. Setiap ada tamu datang dari luar kota Mekah, masuk ke kota Mekah, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, diberikan peringatan, hei para tamu, silakan kau masuk kota Mekah, silakan kau tinggal di Mekah, silakan kau berdagang di Mekah, silakan kau bermalam di Mekah. Tapi hati-hati, jangan kalian mendekati manusia yang bernama Muhammad. Muhammad itu penghancur rumah tangga. Muhammad itu perusak kesatuan suku bangsa Quraisy. Muhammad itu tukang sihir yang sudah gila. Muhammad itu sahirun majnun. Difitnah, saudara. Kenapa mereka melakukan fitnah keji tersebut terhadap Nabi? Tujuannya agar masyarakat menjauhi Nabi, agar masyarakat tidak mendengar dakwah Nabi, saudara. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membungkam dakwah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gagal dengan caci maki ditingkatkan dengan fitnah. Lalu apakah setelah difitnah kemudian Nabi jera dalam berdakwah? Nabi menghentikan langkah dakwahnya? Lagi-lagi jawabnya tidak. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi, saudara? Fitnah tersebut dihadapi oleh Nabi dengan mengkanter seperlunya, saudara. Nabi tidak menghabiskan waktunya hanya untuk mengkanter fitnah. Nabi tidak membuang-buang masanya hanya untuk melayani fitnah. Cukup fitnah tadi dikanter seperlunya, sebutuhnya, sepentingnya, saudara. Sisanya tetap Nabi menyibukkan diri dengan berdakwah. Nabi dakwah ke sana, dakwah kemari, ajak sana, ajak sini, saudara. Akhirnya semakin hari semakin banyak yang masuk Islam. Ternyata upaya fitnah untuk membungkam dakwah Nabi yang dilakukan oleh kafir Quraisy gagal, saudara. Alhamdulillah. Saudara, coba kita lihat, perhatikan sekali lagi
bagaimana orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti untuk menghadang dakwah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal dengan fitnah, meningkat dengan cara yang ketiga, saudara. Apa yang dilakukan cara yang ketiga? Ya, mereka berusaha untuk melancarkan teror dan intimidasi. Mereka mengganggu Nabi dan pengikutnya, saudara. Tapi karena ketika itu Nabi mendapat suaka perlindungan dari Abu Thalib yang menjadi pemuka daripada Bani Hasyim dan Bani Maklabi atau Muttalibi, saudara. Tidak ada satupun orang kafir yang berani menyentuh fisik Nabi, mengganggu fisik Nabi, saudara. Lalu karena mereka tidak punya kesempatan untuk mengganggu fisik Nabi, karena Nabi dalam perlindungan pamannya Abu Thalib, saudara, akhirnya mereka lancarkan gangguan tersebut terhadap para sahabat Nabi yang lemah, yang tidak punya suku besar untuk melindunginya, saudara. Bilal, seorang hamba sahaya yang masuk Islam, diseret oleh orang-orang kafir Quraisy, ditelanjangi, saudara, telanjang dada, dipentang di tengah padang pasir, dicambuki, dipukuli, ditindih dengan batu karang yang besar, dipaksa untuk keluar dari Islam. Tapi Bilal hanya menjawab Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Bilal lebih suka mati daripada murtad keluar daripada Islam, saudara. Takbir. Enggak sampai di situ, saudara. Khabbab, salah seorang sahabat Nabi yang lainnya, saudara, mereka seret, mereka siksa sampai mereka teriska kepalanya, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan ada lagi sahabat Nabi yang disiksa oleh mereka sampai hilang penglihatannya, dibuat buta matanya, saudara, karena tidak mau keluar dari Islam. Enggak sampai di situ, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu wa an walidayh, saudara. Ammar bin Yasir diseret oleh orang-orang kafir Quraisy, dipimpin oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, saudara. Ammar diikat di pohon, diikat di kayu, saudara, dipaksa untuk keluar dari Islam. Karena Ammar tetap bertahan, Ammar tidak mau keluar dari Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, saudara? Ayah ibunya yang tua renta diseret, saudara, dipukuli, diinjak-injak, dibanting, disiksa di depan kedua mata Ammar, saudara. Ammar tidak kuat, menangis melihat kondisi ayah dan ibunya yang tua renta disiksa dengan biadab oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, saudara. Sang ibu dalam keadaan lebam-lebam, darah bercucuran, saudara, terluka, saudara. Begitu melihat anaknya menangis, begitu melihat anaknya sedih, sang ibu khawatir kalau iman anaknya akan goyang, saudara. Lalu sang ibu berkata, wahai anakku Ammar, wallahi walaupun ibumu harus dibunuh saat ini, demi Allah aku tidak ridho kalau kau keluar dari Islam. Takbir. Abu Jahal begitu mendengar sang ibu perempuan tua renta bicara lantang memberi semangat kepada si anak, saudara, dibanting ibunya, ditendang. Tidak sampai di situ, saudara, Abu Jahal ambil sebuah tombak. Lalu apa yang dilakukan? Maaf, saudara, ditusuk dari depan kemaluan sang ibu, tembus sampai pinggang belakang, dibunuh. Ammar gak kuat melihat itu, pingsan, saudara, melihat ibunya disiksa sedemikian rupa. Tidak terkecuali ayah Ammar juga dibunuh oleh mereka, saudara. Ternyata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali mati syahid dalam membela akidah, membela iman dan Islam, saudara, bukan lelaki, bukan pria. Ternyata seorang wanita bernama Sumayyah, ibunda daripada Ammar ibn Yasir. Ternyata, saudara,
Umat Nabi yang pertama kali mati syahid dalam membela agama, membela akidah, membela iman dan Islam, saudara, bukan anak muda yang gagah, bukan lelaki yang berotot, tapi seorang wanita tua renta bernama Sumayyah, saudara. Artinya ini menjadi pelajaran bagi segenap umat Islam, karena seorang wanita tua renta bernama Sumayyah rela untuk mengorbankan nyawanya buat Allah dan Rasulnya. Maka kita orang-orang muda harus bisa lebih rela untuk mengorbankan nyawa kita buat Allah dan Rasulnya. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Pertanyaannya, kenapa para sahabat Nabi disiksa sedemikian rupa? Jawabnya, orang-orang kafir Quraisy ingin menghancurkan hati Nabi, menghancur leburkan saudara jiwa Nabi, karena mereka tahu betapa Nabi cinta kepada para sahabat, betapa Nabi sayang kepada para sahabat. Mereka tahu betapa besar cinta dan kasih sayang Nabi kepada para sahabatnya. Mereka ingin lulantakkan perasaan Nabi, hati Nabi, jiwa Nabi, agar Nabi stres, agar Nabi jerah, agar Nabi tidak lagi melakukan dakwah di kota Mekah, saudara. Likik, jahat, biadab. Lalu apa yang terjadi dengan kita punya Nabi, saudara? Tentu Nabi sangat sedih sekali, saudara. Tentu sakit hati Nabi melihat para sahabatnya diperlakukan sedemikian rupa. Namun demikian, saudara, tentu Nabi nggak boleh meninggalkan kewajiban dakwah. Ketika itu Nabi menghadapi posisi yang sangat dilematis. Kalau Nabi berdakwah, sahabat disiksa. Kalau Nabi tidak dakwah, Allah akan murka, saudara. Karena dakwah itu kewajiban agama, perintah Allah yang gak boleh ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Tidak berdakwah, Allah murka. Berdakwah, sahabat disiksa. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi, saudara? Sesaat Nabi berhenti dalam berdakwah. Loh, kenapa berhenti? Nanti Allah murka. Justru Nabi berhenti untuk mencari cara bagaimana dakwah jalan, sahabat tidak disiksa, saudara. Dan Nabi kita memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tidak lama memohon petunjuk kepada Allah, membaca apa yang terjadi di sekitarnya, saudara, mencari-cari informasi, saudara. Akhirnya Nabi mendapatkan solusi yang luar biasa. Nun jauh di sana, di satu negeri bernama Habasyah, saat ini disebut negeri Ethiopia. Di sana ada seorang penguasa yang disebut Najasyi, dari kalangan ahlul kitab, yang terkenal adil, yang terkenal jujur, dan yang terkenal sangat menghargai keyakinan orang lain, saudara. Akhirnya begitu Nabi betul-betul tatabut, teliti, cermat, saudara, bahwa betul-betul di sana itu ada satu negeri yang tidak akan ganggu umat Islam. Nabi beritakan kepada para sahabatnya dari mulut ke mulut, kuping ke kuping, secara rahasia, saudara. Sahabat-sahabat yang lemah, sahabat-sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang tidak punya pelindung, sahabat-sahabat yang berasal dari suku yang lemah, tidak ada suku yang membelanya, saudara. Sahabat-sahabat yang tidak berdaya, Nabi suruh mereka berkumpul di hari yang sudah ditetapkan untuk segera keluar dari kota Mekah, selamatkan akidah mereka. Nabi pun menugaskan dua sahabatnya. Yang pertama adalah saudara sepupunya, yaitu Sayyiduna Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dan Sayyiduna Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dua sahabat ini yang memimpin kalangan du'afa wal mustad'afin, kalangan orang-orang lemah dari sahabat Nabi, untuk meninggalkan secara diam-diam kota Mekah. Akhirnya singkat cerita, mereka pun sampai ke negeri Habasyah dan mereka selamat di sana. Walaupun sempat ada upaya dari orang-orang kafir Quraisy untuk mempengaruhi Najasyi agar mengembalikan mereka ke kota Mekah, saudara. Tapi dengan hujah dan argumentasi
perdebatan yang luar biasa, pembelaan yang dilakukan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya Ja'far berhasil meyakinkan Najasyi bahwa umat Islam tidak bersalah, bahwa yang salah adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan akhirnya mereka mendapatkan perlindungan, saudara. Sekali lagi alhamdulillah. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Setelah Nabi yakin sahabat aman, baru Nabi lanjutkan dakwahnya, saudara. Dakwah berjalan, sahabat aman, nggak ada lagi orang-orang kafir bisa menyiksa para sahabat, saudara. Saya tanya, kalau begitu Nabi kita cerdas tidak? Jawab yang kompak, Nabi cerdas tidak? Pandai tidak? Pintar tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Salli wa sallim alaihi. Jadi kita lihat begitu cara Nabi berjuang, saudara. Enggak mudah putus asa, Nabi tahan banting, saudara. Mau dicaci maki, difitnah, diteror, diintimidasi, tetap Nabi tegar dalam melaksanakan dakwahnya, saudara. Lalu setelah itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, saudara? Mereka berunding. Mereka melihat dakwah Muhammad ini semakin hari semakin berkembang. Bahkan di kota Mekah, jagoan-jagoan Mekah mulai masuk Islam. Ada Hamzah, ada Umar ibn Khattab, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ini jagoan-jagoan kota Mekah yang tadinya memusuhi Islam jadi cinta kepada Islam, rame-rame masuk Islam. Orang-orang kafir Quraisy makin kewalahan, saudara. Kewalahan. Kali ini masuk Islam bukan lagi orang-orang lemah, orang-orang besar, pemuka-pemuka, orang-orang kaya, jagoan-jagoan yang ditakuti di kota Mekah, saudara. Akhirnya orang-orang kafir ini berunding. Apa mereka bilang? Muhammad nggak bisa dikerasi. Muhammad nggak bisa dikerasi, nggak boleh dikerasi. Makin dikerasi, orang makin simpatik kepada Muhammad. Kalau begitu, Muhammad kita ajak kompromi saja. Muhammad kita ajak berunding saja. Muhammad mesti kita rangkul, bukan kita musuhi. Akhirnya mereka sepakat, mereka kirim utusan bertemu dengan Nabi, saudara. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, sudahlah, pertikaian perselisihan kita selama ini kita sudahi sampai di sini saja, agar kita bisa hidup damai bersama di kota Mekah. Siapa yang nggak mau damai, saudara? Nabi dari semula ingin damai, saudara. Yang mengganggu bukan Nabi, tapi orang-orang kafir, saudara. Tapi Nabi tidak bodoh, Nabi tidak terjebak, saudara. Nabi bertanya kepada mereka alaihi salatu wassalam, saudara. Nabi bertanya kepada mereka, proposal perdamaian apa yang kalian tawarkan? Jadi aneh, orang-orang kafir yang musuhin Islam kok ngajak damai. Ada apa? Nabi tanya, proposalnya bagaimana? Apa jawab mereka? Begini saja Muhammad, mulai hari ini kita tidak usah saling menyerang, tidak usah saling menghina. Caranya, hari ini kita rame-rame penduduk kota Mekah, pengikutmu dan pengikut kami, sama-sama kita sembah Allah. Besok rame-rame kita sembah berhala, kan damai. Sehari sembah Allah, sehari sembah berhala, kita nggak usah ribut. Luar biasa, saudara. Ternyata proposal perdamaiannya, saudara, untuk mencampur adukan agama, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kali ini, saudara, bukan lagi Nabi yang jawab, Allah yang turunkan jawabannya kepada Nabi, saudara. Allah katakan kepada Nabi lewat wahyunya, qul ya ayyuhal kafirun. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, katakan, sampaikan kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan
sekali lagi kalian juga tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Takbir. Allah yang mengajarkan nabinya jawab. Allah yang kasih jawaban, saudara. Nggak boleh mencampur adukan agama. Lakum dinukum waliyadin. Saya mau tanya, jawaban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi tegas tidak? Jelas tidak? Apa boleh mencampur adukan agama? Nah, di zaman sekarang, saudara, ada orang-orang yang suka mencampur adukan agama. Betul? Betul? Lagi Idul Fitri, Idul Adha dia lebaran, Desember dia Natalan. Ayo saya mau tanya, ada gak? Ada gak? Pejabat yang model begitu ada gak? Kiai aja ada. Fakta, saudara. Idul Fitri dia lebaran, Idul Adha dia lebaran, saudara. Begitu Desember dia ikut Natalan, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus saya mau tanya, yang mengatakan semua agama sama ada gak? Jawab yang kompak, ada tidak? Ada tidak? Umaroknya ada, kiainya ada, saudara. Dia katakan semua agama sama, semua agama pasti masuk surga. Luar biasa, dia campur adukan agama, saudara. Tapi catat baik-baik, sebelum mereka itu mencampur adukan agama, ternyata Abu Jahal dan kawan-kawan telah menawarkan pencampur adukan agama, saudara, lebih dari 14 abad yang lalu, saudara. Berarti bapak pluralisme internasional adalah Abu Jahal. Jadi kalau sekarang ada orang ikut-ikutan ingin mencampur adukan agama, berarti mereka pengikut Abu. Takbir. Sallu ala Nabi. Insyaallah, saya mau tanya semua yang ada di sini, mau campur aduk agama? Mau campur aduk agama? Agama yang benar agama apa? Agama yang ada di sisi Allah agama apa? Yakin? Betul? Apa dalilnya? Inna dina indallahil Islam. Baik, saya mau tanya, agama yang diridhai Allah agama apa? Yakin? Percaya? Dalilnya? Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi, wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah ridho Islam menjadi agama kamu sekalian. Betul? Baik, saya mau tanya, selain Islam diterima tidak oleh Allah? Selain Islam diterima tidak oleh Allah? Yakin? Percaya? Dalilnya, wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Jadi saudara, sekali lagi saya tanya, agama yang benar agama apa? Saya mau tanya, agama yang benar agama apa? Selain Islam benar tidak? Selain Islam benar tidak? Takbir. Jangan saudara, jangan dengan alasan untuk pergaulan, untuk persahabatan, terus orang kafir kita mesti benerin agamanya. Enggak, saudara. Cara menghormati orang kafir bukan dengan membenarkan agamanya. Kita tidak mengganggu mereka, itu cukup kita sudah hormati mereka. Betul? Kita tidak mencaci maki agama mereka, itu sudah cukup kita menghormati mereka. Betul? Kita tidak mengganggu mereka Natalan, itu sudah cukup kita toleransi kepada mereka. Betul? Jadi toleransi itu bukan ikut Natalan, toleransi itu bukan ikut ke gereja, toleransi itu bukan membenarkan kekafiran. Ngawur, saudara. Yang seperti itu adalah anak buah Abu. Alhamdulillah, kira-kira jelas tidak? Nah saya tanya, jadi kali ini orang kafir Quraisy mengajak kompromi Nabi, berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Gagal, saudara. Mereka berunding lagi, saudara. Kali ini mereka berunding. Akhirnya apa mereka bilang? Oh, Muhammad nggak bisa diajak kompromi begitu saja. Mestinya Muhammad kita tawarkan apa yang dia mau. Tawarkan apa yang dia mau. Kali ini mereka
mereka pilih seorang tokoh Arab Quraisy yang sudah sepuh untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam di rumah Abu Talib, saudara. Tapi begitu tokoh ini datang dengan kawan-kawan, Nabi disembunyikan oleh Abu Talib di bagian dalam rumah, saudara. Abu Talib yang menghadapi mereka. Apa kata mereka? Ya Abu Talib, ya Abu Talib, sampaikan kepada keponakanmu Muhammad, apa sih yang dia mau dengan dia punya dakwah? Kalau Muhammad ingin kekuasaan, kami siap untuk mendaulat Muhammad sebagai raja Arab. Kalau Muhammad ingin kekayaan, kami siap untuk menyerahkan separuh harta benda bangsa suku Quraisy untuk kami berikan kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi yang paling kaya di antara kami. Kalau Muhammad ingin wanita, kami akan pilihkan wanita-wanita Arab tercantik untuk kami hadiahkan kepada Muhammad. Syarat stop dakwahnya. Masya Allah, kali ini ada ultimatum, saudara. Hei Abu Talib, kali ini kami nggak main-main. Kalau tawaran kami ini ditolak, kami akan bunuh kau punya keponakan. Kami akan bunuh. Akhirnya orang-orang kafir tadi pergi meninggalkan rumah Abu Talib, dan Nabi keluar dari ruangan dalam rumah Abu Talib menemui Abu Talib. Abu Talib mengatakan, ya Muhammad, kau sudah dengar apa yang mereka katakan? Apa jawab Nabi, saudara? Ya ammi ya Abu Talib, wahai pamanku Abu Talib, kulli Quraisy, katakan kepada orang-orang Quraisy tersebut, jangankan tahta, harta dan wanita, la wada'atis samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa hadal amr wallahi ma taraktuh ma fa'altuh abadan. Hei pamanku Abu Talib, sampaikan kepada mereka, jangankan segala ancaman atau tawaran yang mereka sampaikan kepada engkau, andai kata mereka letakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, agar aku meninggalkan kewajiban dakwah ini, demi Allah tidak akan pernah aku lakukan. Tarfata'in, walaupun hanya sekejap mata. Subhanallah, sallu ala nabi. Masya Allah, saudara. Mendengar itu Abu Talib, saudara, meneteskan air mata, terharu melihat keponakannya Muhammad sampai sedemikian rupa di dalam memperjuangkan Islam. Sampai Abu Talib menyatakan, ya Muhammad, if'al ma syi'ta, kerjakan saja apa yang kau inginkan, aku tidak akan berubah, tetap akan mendukungmu. Subhanallah, saudara. Jadi mereka mau coba nyuap, mau coba nyogok, saudara, dengan tahta, dengan harta, dengan wanita, untuk membungkam dakwah Nabi. Tapi Nabi, saudara, tidak akan pernah tergoda oleh dunia. Dan ini menjadi jawaban bagi kita, saudara. Andai kata tuduhan orang-orang orientalis dan kaum liberal yang mengatakan, kenapa Nabi kita hijrah? Oh, karena tahta, karena harta, karena wanita. Saudara, andai kata Nabi mencari tahta, harta dan wanita, demi Allah Nabi nggak perlu hijrah, saudara. Tahta, harta dan wanita sudah ditawarkan depan muka Nabi. Hanya tinggal Nabi mengiyakan, saudara. Nabi menerima itu semua. Di sini terlihat, kalau begitu yang Nabi cari bukan tahta, bukan harta, bukan wanita, saudara. Maka itu Nabi tetap berdakwah di jalan Allah dengan ikhlas, lau matalaim, walaupun seisi dunia mencerca beliau. Inilah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepada semua, kalau gitu pendirian Nabi, saudara, tegar tidak? Tegar tidak? Bagus tidak? Hebat tidak? Mulia tidak? Sallu ala Nabi.
wasallim. Itu Nabi kita. Makanya para pejuang Islam mesti seperti itu. Contoh Nabi. Saudara, jangan hari ini bilang haram, besok dikasih amplop jadi halal. Adakah kejadian begitu? Adakah kejadian begitu? Ini hari teriak-teriak haram, besok dapat amplop remeng-remeng. Iya, ini hari ceramah, wah luar biasa, nyaring, garing. Begitu dapat amplop, kayak kerupuk disiram air. Ada gak? Ada gak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, saudara. Nah, jadi mari kita lihat itu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi beliau dicaci maki oleh orang kafir, gagal, saudara. Orang kafir membungkam dakwah Nabi dengan caci maki, gagal. Dengan fitnah, gagal. Dengan teror dan intimidasi, gagal, saudara. Kemudian dengan kompromi berunding, gagal. Kemudian berusaha untuk nyogok Nabi dengan tahta, harta dan wanita, gagal lagi, saudara. Kali ini mereka laksanakan ancaman mereka. Mereka kumpulkan pemuda-pemuda kafir Quraisy, saudara. Semuanya bawa pedang, terhunus. Mereka mencari Nabi untuk dibunuh. Abu Thalib mendengar kabar tersebut, segera menjemput kita punya Nabi, saudara. Disembunyikan Nabi di rumahnya, dan Abu Thalib turunkan semua pemuda Bani Hasyim dan Bani Matlabi, saudara. Semua anak-anak muda Bani Hasyim dan Bani Matlabi yang ada di bawah kekuasaan Abu Thalib, baik yang beriman maupun yang kafir, yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam, semua bersatu membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri depan rumah Abu Thalib untuk menyambut kedatangan pemuda-pemuda kafir Quraisy. Mereka datang dihadang oleh anak-anak muda Bani Hasyim, dan sempat terjadi sedikit kekisruhan, saudara. Tapi orang-orang kafir Quraisy begitu melihat semangat anak-anak muda dari Bani Hasyim dan Matlabi yang ingin membela Nabi atas perintah Abu Thalib, beberapa orang sudah sempat terluka. Akhirnya mereka mundur teratur, saudara. Lagi-lagi gagal. Kan Allah udah firmankan tadi, mereka melakukan makar ya Muhammad, liyusbituka, untuk membungkam dakwahmu. Terus gagal. Yang kedua apa kata Allah? Au yaqtuluk, atau untuk membunuhmu. Gagal lagi, saudara. Begitu gagal mereka berunding, mereka marah besar kepada Abu Thalib, kurang ajar. Abu Thalib memberikan perlindungan. Akhirnya mereka sepakat, kalau begitu kita berikan pelajaran kepada seluruh pengikut Muhammad dan seluruh yang membelanya, dari Bani Hasyim maupun Matlabi, yang sudah masuk Islam maupun belum masuk Islam, bahwa mulai hari ini mereka harus diboikot, diisolir, diembargo, saudara. Mereka tuliskan petisi di atas kulit hewan yang sudah disamak, saudara. Di situ mereka tuliskan bahwa siapapun yang membela Muhammad, muslim ataupun bukan muslim, saudara, satu, bahwa tidak boleh ada orang kafir Quraisy yang memberikan salam kepada mereka, atau membantu mereka, atau menolong mereka, atau melakukan transaksi jual beli dengan mereka, atau melakukan hubungan perkawinan dengan mereka, saudara. Dan seluruh mereka yang membela Muhammad, saudara, diisolir, tidak boleh keluar dari kota Mekah, saudara. Mereka dikepung, mereka diisolir, mereka diboikot, mereka diembargo, saudara. Kalau Nabi dan para sahabat ngejual, nggak boleh ada yang beli. Kalau Nabi dan para sahabat ingin beli sesuatu, nggak boleh ada yang jual, saudara. Dan ini yang terjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, belum terasa. Perbekalan masih banyak, gudang-gudang kaum muslimin masih ada, simpanan makanan, saudara. Tapi lewat dari 6 bulan, saudara, kaum muslimin, saudara, mulailah 1 korma untuk 1 hari. Kemudian, saudara, mulailah bulan-bulan berikut 1 korma untuk 3 hari, saudara.
Mulailah bulan-bulan berikut, sebuah korma hanya diisep-isep aja tiap hari, saudara. Mulailah bulan-bulan berikut, sehari makan, sehari tidak. Mulailah bulan-bulan berikut, Nabi dan sahabat mengambil batu, diikat di perutnya, saudara, untuk menahan lapar, menahan perihnya perut, saudara. Masuk tahun kedua, Nabi dan para sahabat mulai makan daun-daun kering, saudara. Jadi bisa Anda lihat bagaimana dahsyatnya penderitaan Nabi dan seluruh pengikutnya serta pembelanya yang ingin tetap menegakkan Islam, saudara. Masuk tahun ketiga, saudara, umat Islam mulai bertumbangan. Mulai bertumbangan, yang sakit, yang kelaparan, yang meninggal dunia, saudara. Ya, detik-detik sangat menegangkan, saat-saat sangat kritis, saudara. Di saat-saat itulah tatkala kaum muslimin begitu sabar, tegar, tabah, saudara, datang pertolongan Allah, saudara. Bagaimana cara Allah menolong mereka, saudara? Allah kabarkan kepada nabinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa petisi yang ditulis oleh orang kafir Quraisy yang kemudian digulung, saudara, yaitu di atas daripada kulit hewan yang disamak, disimpan dalam kotak, kemudian disimpan di dalam Ka'bah, dikunci pintu Ka'bahnya, saudara. Apa berita yang Nabi dapat? Bahwa petisi tersebut sudah habis dimakan rayap, saudara. Dimakan rayap. Padahal ini kulit hewan disamak, saudara. Orang-orang Arab sudah pengalaman, jangankan cuma 3 tahun, 100 tahun lebih pun belum tentu bisa dimakan oleh rayap, saudara. Mendengar berita tersebut, paman Nabi yang bernama Hamzah, saudara, langsung berangkat ke depan Ka'bah, menjumpai orang-orang kafir Quraisy yang sedang berkumpul. Ditantang oleh Hamzah, ya masyarakat Quraisy, segenap para tokoh Quraisy, ternyata Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah ini tidak ridho dengan petisi boikot kalian. Oh, mereka marah. Ya Hamzah, kau jangan sembarangan bicara. Dari mana kau katakan Rabbul Ka'bah tidak ridho dengan petisi kita? Hamzah mengatakan, aku dapat kabar dari Muhammad, petisi kalian sudah dimakan rayap. Dimakan rayap. Orang-orang kafir mengatakan, ya Hamzah, kau bermimpi, kau berhayal, Muhammad pembohong. Mana ada kulit yang sudah disamak sedemikian rupa 3 tahun habis dimakan rayap. Mereka tertawa, mentertawakan Hamzah, mentertawakan Nabi. Akhirnya Hamzah mengatakan, kalau begitu kita buktikan. Kita buktikan Muhammad yang benar atau kalian yang benar. Mari kita buktikan. Di situ terjadi perdebatan di antara orang-orang kafir Quraisy, saudara. Sebagian orang-orang kafir, saudara, seperti Mut'im ibn Adi, yang memang sudah lama nggak suka dengan boikot tersebut, saudara, walaupun dia tidak masuk Islam, ikut mendorong, harus kita buka Ka'bah, harus kita lihat apakah pembicaraan Muhammad itu benar atau tidak. Kalau benar, kita mesti stop boikot ini, tidak boleh kita lanjutkan. Takbir. Ribut punya ribut, mereka sepakat, mereka buka Ka'bah. Mereka ambil kotak penyimpanannya, mereka buka, subhanallah, petisinya sudah habis dimakan rayap. Hanya tinggal sedikit, sebesar logam, saudara. Kenapa ada yang tidak dimakan? Karena bagian logam tersebut ada tulisan Bismillah. Jadi ternyata orang-orang kafir tadi dalam petisinya menulis dengan nama Allah dan dengan nama Lat, wal Uzza, wal Manat, wal Hubal. Jadi nama Allah ditulis juga sama mereka. Karena orang-orang kafir ini kalau ditanya, saudara, siapa menciptakan langit dan bumi? La yakunullah. Mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu, saudara, kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, jawab mereka Allah. Tapi kalau mereka ditanya siapa Tuhan yang harus disembah, bukan Allah saja, Manat, Hubal, berhala mereka ikut sembah, saudara. Jadi dalam petisi nama Allah ditulis, nama berhala ditulis, dengan nama Allah, dengan nama Lat wal Uzza, dengan nama Hubal, dengan nama Manat, semuanya dimakan rayap.
hanya dengan nama Allah yang rakyat tidak berani makan, saudara. Takbir. Insya Allah rakyat tahu mana Tuhan yang asli, mana yang palsu. Rakyat tahu, saudara. Dimakan semua tuh nama Tuhan-Tuhan yang palsu, saudara. Alhamdulillah. Gempar kota Mekah, saudara. Gempar dengan kejadian tersebut, saudara. Tapi terlepas daripada kegemparan tersebut, sesuai dengan kesepakatan perjanjian, kalau yang diberitakan oleh Nabi benar, maka boikot dibatalkan, saudara. Alhamdulillah. Akhirnya boikot dibatalkan. Di detik-detik umat Islam sedang kritis, kelaparan, kehausan, kesulitan, saudara. Akhirnya pertolongan Allah datang, boikot tadi dibatalkan. Mulailah umat Islam bisa membeli gandum lagi, bisa memenuhi gudang mereka dengan perbekalan lagi, saudara. Sekali lagi alhamdulillah. Begitu saya mau tanya, jadi perjuangan Nabi dan para sahabat, saya mau tanya semua, dahsyat tidak? Berat tidak? Mengagumkan tidak? Takbir. Nah, tinggal orang-orang kafir bingung mau bikin cara apa lagi. Semua cara gagal, saudara. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Gagal, saudara. Nah, begitu mereka berpikir gimana lagi? Semua cara udah dilakukan. Caci maki gagal, fitnah gagal, teror dan intimidasi gagal, kompromi gagal, saudara. Kemudian mau coba menyogok Nabi juga gagal, saudara. Sampai mau bunuh Nabi gagal, boikot Nabi juga gagal, saudara. 7 langkah telah dilakukan, gagal semua. Nah, sementara mereka sedang berpikir keras bagaimana cara membungkam dakwah Nabi, datang kabar gembira kepada mereka, saudara. Kabar gembira buat orang-orang kafir. Apa gerangan? 2 orang tulang punggung dakwah Nabi meninggal dunia. Yang pertama istri Nabi Siti Khadijatul Kubra, dan yang kedua adalah paman Nabi Abu Thalib. Begitu kedua orang ini meninggal, saudara, orang-orang kafir Quraisy senang, gembira. Kenapa? Karena dengan wafatnya Abu Thalib berarti suaka, perlindungan politik yang diberikan oleh tokoh kafir Quraisy kepada Muhammad habis, batal. Itu aturan masyarakat jahiliyah, saudara. Di masyarakat jahiliyah itu ada undang-undang tidak tertulis. Kalau seorang tokoh memberikan perlindungan kepada orang lain, tidak boleh orang yang dilindungi diganggu, saudara. Kalau ada tamu datang dari luar, bertamu ke seorang tokoh, tokoh ini mengumumkan, tamu ini dalam perlindunganku, jangan coba-coba ada yang ganggu, saudara. Kalau tamu tersebut diganggu, maka bisa perang suku, saudara. Mengganggu tamu suatu suku berarti menghina suku tersebut, saudara. Makanya selama ini mereka tidak berani menyentuh fisik Nabi. Abu Thalib salah seorang tokoh kafir Quraisy yang punya hak tadi, saudara. Begitu Abu Thalib wafat, meninggal, hak itu tidak ada, saudara. Berarti orang kafir Quraisy bisa bebas mengganggu fisik Nabi. Hari ini Abu Thalib meninggal, saudara. Besoknya Nabi sudah dikerjai, saudara. Gimana cara ngerjai mereka? Suatu hari Nabi pernah sedang munajat, saudara, sujud di depan Ka'bah. Datang orang-orang kafir Quraisy, saudara. Mereka bawa itu isi perut unta yang dipotong kemarin. Itu perutnya berisi kotoran, saudara. Itu mereka bawa, mereka tumpahkan di kepala dan punggung Nabi. Sampai Siti Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha yang melihat kejadian tersebut berlari marah kepada orang-orang kafir, kurang ajar, kalian ganggu ayahku. Tapi Fatimah Zahra ditenangkan oleh sang ayah, itma'inni ya benati, tenang wahai putriku, jangan sampai nanti mereka mengganggu engkau. Dibersihkan oleh Fatimah Zahra semua kotoran yang ada di wajah, kepala dan punggung Nabi, saudara. Ini nggak pernah dilakukan orang-orang kafir waktu Abu Thalib hidup, saudara. Hari berikutnya lagi, saudara, tatkala Nabi sedang duduk
di depan Ka'bah, saudara bertafakur, datang lagi orang kafir, dililit leher kita punya Nabi dari belakang dengan kain panjang, diseret-seret sampai lidah Nabi keluar, mata Nabi melotot, Nabi tersedak, nggak bisa bernafas, saudara. Dari kejauhan Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat, terus berlari, didorong orang tersebut, saudara. Kemudian diselamatkan kita punya Nabi, saudara. Marah Sayyidina Abu Bakar, kurang ajar, apakah kau ingin membunuh orang yang berdakwah hanya untuk mengatakan la ilaha illallah? Dipegang Abu Bakar Siddiq oleh Nabi. Ya Abu Bakar, itma'inni, hai Abu Bakar, tenangkan dirimu. Nabi takut kalau Abu Bakar nanti yang dikeroyok, saudara. Subhanallah. Akhirnya orang-orang kafir tadi mengatakan, Muhammad, kalau kau ingin aman, kau keluar dari kota Mekah. Kau nggak boleh tinggal di Mekah. Pergi, nggak boleh kau kembali ke kota Mekah. Kalau tidak kami bunuh kau. Nabi diusir, saudara. Akhirnya Nabi keluar. Berangkatlah Nabi ke kota terdekat, yaitu Taif. Berhijrah, saudara, keluar dari Mekah. Tapi apa yang terjadi di Taif, saudara? Ternyata masyarakat Taif sudah terprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy sudah mempengaruhi mereka, menghasut mereka. Hati-hati, Muhammad itu penghancur rumah tangga. Gara-gara Muhammad, anak-anak kami berpisah dari kami. Gara-gara Muhammad mengajak anak kami masuk Islam, anak kami tidak lagi dekat dengan kami. Muhammad penghancur rumah tangga, perusak persatuan-kesatuan bangsa Quraisy. Usir saja Muhammad kalau datang ke negeri kalian. Dan itu yang mereka lakukan. Begitu penduduk Taif dengar ada orang bernama Muhammad dari kota Mekah datang, yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak-anak, semua keluar dari rumah. Ada yang bawa besi, yang bawa kayu, yang ambil batu, ditimpuki kita punya Nabi, dipukuli, dicaci maki, dihina, diusir dari kota Taif, saudara. Sallu ala Nabi. Saking dahsyatnya penghinaan mereka, sampai ada malaikat datang menghadap kepada Nabi. Ya Muhammad murni, hei Muhammad, perintahkan aku, akan aku hancurkan ini kota Taif, aku terbalikan gunungnya sehingga semuanya dibinasakan. Tapi apa jawab Nabi? La, kata Nabi, bal arju an yakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa rasulih. Jangan, kata Nabi, jangan. Bahkan aku berharap kepada Allah, nanti di suatu saat di kemudian hari akan datang dari keturunan mereka anak cucu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kenapa Nabi tidak izinkan mereka membinasakan, menghancurkan Taif? Penduduk Taif ini cuma korban provokasi. Kan doa Nabi selalu, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka nggak tahu apa-apa. Karena mereka nggak tahu, mereka usir aku, mereka nggak tahu, mereka hina aku. Saya mau tanya, kalau gitu Nabi sabar tidak? Tegar tidak? Arif tidak? Bijak tidak? Sallu ala Nabi. Nabi duduk di bawah pohon kurma, saudara, di kebun anggur. Kemudian Nabi panggil anak angkatnya yang bernama Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi, ya Zaid, kata Nabi, sabarlah engkau. Ini Zaid bertanya, ya Rasulullah, kalau kita sudah diusir dari Taif, kemana lagi kita mau pergi? Nggak ada tempat. Mau pulang ke Mekah nggak boleh, Taif nggak bisa kita masuk. Apa kata Nabi? Tenang ya Zaid, Allah akan beri jalan kepada kita. Akhirnya gak lama kemudian Nabi panggil Zaid ibn Harithah. Nabi tugaskan, ya Zaid, kau kembali ke Mekah, kau temui Mut'im bin Adi. Sesungguhnya dia masih punya sedikit kebaikan terhadap umat Islam, dia masih ada kesantunan dan keramahan, kau temui. Kata Zaid, ya Rasulullah,
Mana mungkin Z mau memberikan suaka kepada kita? Kita ini baru diusir dari Mekah. Kau berangkatlah, sampaikan. Z pergi masuk ke Mekah. Dia temui Mut'im bin Adi. Ternyata di luar dugaan Z. Tapi sudah diduga oleh Nabi, saudara, bahwa Mut'im bin Adi bersedia untuk menggantikan Abu Thalib sebagai pemberi suaka, saudara. Tapi syarat, Muhammad gak boleh sembarangan dakwah ke sana kemari dengan bebas. Harus dalam kontrol Mut'im bin Adi, saudara. Nabi setuju. Yang penting Nabi bisa kembali dulu ke kota Mekah, saudara. Setelah Mut'im bin Adi, saudara, memberikan suakanya, Nabi kembali masuk dengan Zaid ke dalam kota Mekah. Marah orang kafir Quraisy, saudara. Marah Abu Jahal dan kawan-kawan. Mereka menanyakan, bagaimana Muhammad bisa kembali? Kok berani-beraninya Muhammad masuk lagi? Kenapa masyarakat tidak usir dia? Akhirnya dikabarkan kepada Abu Jahal, Muhammad kali ini masuk dilindungi oleh Mut'im bin Adi. Mendengar itu Abu Jahal marah, diajak tokoh-tokoh kafir Quraisy, mari kita datangi Mut'im. Begitu mereka datang, ya Mut'im, aslamtah? Apa kau masuk Islam? Apa kau masuk Islam? Kau lindungi Muhammad? Sebab kalau dijawab oleh Mut'im dia masuk Islam, maka perlindungan dianggap batal, saudara. Tapi apa jawab Mut'im bin Adi? Bal ana syafi', saya cuma pemberi suaka, saya nggak masuk Islam. Saya yang akan atur Muhammad. Siapa berani ganggu Muhammad berarti mengganggu aku dan kaumku. Takbir. Akhirnya Nabi masuk lagi kota Mekah, saudara. Kali ini tidak sebebas sebelumnya. Kali ini pelindungnya bukan Abu Thalib, saudara. Kalau Abu Thalib sudah totalitas, Nabi bebas, mau dakwah bagaimana aja, saudara. Berbeda dengan Mut'im bin Adi. Nabi diatur, saudara, pelan-pelan, jangan terlalu menyolok. Tapi singkat cerita, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Nabi, saudara, menyampaikan kepada Mut'im bin Adi bahwa setiap musim haji Nabi jangan dilarang untuk ikut kumpul dengan bangsa-bangsa Arab, baik di Arafah, Musdalifah maupun Mina, saudara. Dan keinginan Nabi dikabulkan oleh Mut'im. Inilah kesempatan Nabi untuk berdakwah, saudara. Begitu masuk musim haji, Nabi masuk ke Mina, duduk di Bayatul Aqdi, Bayatul Aqabah, saudara. Setiap tamu yang datang bangsa Arab dari mana-mana negeri, Nabi panggil, Nabi ajak untuk ngobrol, untuk duduk, untuk diskusi, saudara. Nabi ingin menyebarkan Islam kepada mereka, tapi nggak enteng tantangannya. Abu Lahab diri di samping Nabi. Abu Lahab teriak-teriak, saudara-saudara Arab, bangsa-bangsa yang datang, ini keponakanku, ini orang sudah gila, ini tukang sihir, jangan didengerin, bubar, bubar semua. Sampai begitu, saudara. Tapi enggak, Nabi enggak peduli, tetap Nabi berdakwah, saudara. Subhanallah. Ada rombongan dari Madinah berjumlah 12 orang. Dia perhatikan Nabi dari jauh, saudara. Oh, ini yang namanya Muhammad. Ini yang dimusuhi oleh kaumnya. Akhirnya mereka mendekat, saudara. Mereka duduk, mereka bincang dengan Nabi. Kemudian mereka bisik-bisik. Apa kata mereka? Ini yang lagi dibicarakan oleh orang-orang Yahudi di kampung kita. Orang-orang Yahudi mengatakan akan datang Nabi yang terakhir, dimusuhi oleh kaumnya. Apa kata orang 12 ini? Kita jangan ketinggalan. Kalau kita sudah lihat orang ini jujur, orang ini baik, kita harus mendahului. Jangan sampai ini diambil oleh Yahudi. Akhirnya 12 orang tersebut masuk Islam, sudah. Takbir. Begitu mereka mau pulang, apa mereka bilang? Ya Rasulullah, di kampung kami, di negeri kami banyak orang sudah dengar kamu, cuman belum tahu Islam itu bagaimana. Kirim sahabatmu untuk dakwah di tengah-tengah kami. Nabi kirim Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat setia Nabi, pandai baca Quran, menguasai ilmu agama, dikirim oleh Nabi. Dan Mus'ab lah yang berdakwah di kota Madinah, saudara. Singkat cerita, tahun depannya, saudara,
Nabi diizinkan kembali duduk di Mina. Nabi duduk, Nabi dakwah. Kali ini dari Madinah datang 72 orang, semua sudah masuk Islam, saudara. 72 orang, yang 2 perempuan, datang kepada Nabi menyampaikan baiat, sumpah setia, saudara, luar biasa. Dan akhirnya mereka minta, ya Rasulullah, di sini kau dimusuhi, di sini kau diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya Rasulullah, hijrahlah kepada kami, datanglah ke Madinah, kami akan bela engkau ya Rasulullah, dari depanmu, belakangmu, samping kananmu, samping kirimu, kami akan korbankan harta benda kami, jiwa raga kami untuk bela engkau ya Rasulullah. Takbir. Busra lil muslimin, kabar gembira untuk orang-orang Islam, saudara. Tapi Nabi belum boleh hijrah karena belum diizinkan oleh Allah. Sungguh pun begitu, Nabi suruh sahabat-sahabatnya hijrah, saudara. Sahabat-sahabatnya Nabi suruh hijrah. Sayyidina Umar, saudara, Sayyidina Hamzah, Nabi suruh hijrah. Pergi kalian, tinggalkan ini kota Mekah. Pergi kalian, kita sudah dapat negeri yang akan menerima kita. Pergi. Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua kau suruh pergi, lalu kapan engkau akan pergi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya Abu Bakrin, enggak boleh aku tinggalkan kota Mekah tanpa izin Allah. Ini jawaban luar biasa. Jadi Nabi hijrah bukan karena takut, bukan karena perintah Allah. Tanpa perintah Allah, Nabi tidak boleh hijrah, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Nabi penakut, mestinya Hamzah, Umar, jagoan kota Mekah, jangan disuruh hijrah dulu, mestinya jadiin bodyguard dulu, jaga Nabi dulu, bela Nabi dulu. Tapi Nabi nggak perlu, hei Umar berangkat kau, hei Hamzah berangkat kau. Nabi nggak takut dengan orang-orang kafir, saudara. Takbir. Jadi kalau begitu Nabi hijrah karena takut, bukan? Karena takut, bukan? Orang kalau penakut, saudara, itu sahabat yang badan gede, yang galak berani, jangan suruh pergi, suruh jagain pintu rumah Nabi 24 jam, saudara. Itu kalau Nabi takut. Kayak jenderal-jenderal sekarang kan rumahnya dijagain dulu, hidupnya takut. Betul? Betul? Nabi nggak pernah minta dijaga, saudara. Nah akhirnya, saudara, Sayyidina Abu Bakar minta izin kepada Nabi agar beliau bisa mendampingi Nabi, diizinkan oleh Nabi. Maka itu beberapa sahabat, saudara, seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq ditahan oleh Nabi untuk tidak berhijrah. Abu Bakar untuk mendampingi hijrah Nabi, Ali bin Abi Thalib untuk menjaga kepentingan daripada keluarga Nabi, saudara. Alhamdulillah, berangkat, saudara. Ini detik-detik menjelang hijrah, saudara. Begitu umat Islam sudah rame-rame hijrah, saudara, sementara Nabi hanya tinggal menunggu perintah Allah, orang-orang kafir kewalahan, saudara. Mereka dengar kabar di Madinah udah banyak orang masuk Islam, mereka ketakutan. Akhirnya mereka kumpul di Darun Nadwah, saudara. Mereka kumpul, mereka musyawarah. Ketika mereka musyawarah, ada seorang laki-laki tua, entah datang dari mana, berpakaian seperti orang-orang Najd, saudara. Jenggotnya, gutrohnya, saudara, seperti orang dari negeri Najd. Najd itu ibu kota Saudi Arabia saat ini, Riyadh dan sekitarnya, saudara. Si kakek tua ini duduk ikut dalam musyawarah. Di kemudian hari, Nabi memberitahu kita umatnya bahwa kakek tua tadi tidak lain dan tidak bukan adalah iblis yang menyerupai manusia, saudara. Ikut rapat. Begitu rapat dibuka, saudara, ada satu orang kafir Quraisy mengatakan, kalau begini, sudahlah, usir saja Muhammad dari kota Mekah, suruh berangkat ke Madinah, kita natah halas minhu, selesai, kita nggak diganggu lagi oleh Muhammad. Iblis nyeletuk, saudara. Kata iblis, jangan,
Jangan. Kalau Muhammad dilepas, terus Muhammad ke Madinah, nanti Muhammad punya pengikut, dikumpulkan. Kalau sudah banyak, kalau sudah kuat, Muhammad bisa merebut Mekah, bisa menyerang kalian, bisa balas dendam dengan kalian. Iblis nyeletuk, saudara. Akhirnya ada lagi yang menyarankan, kalau begitu penjarakan saja Muhammad. Kita buat sel, masukkan Muhammad, nggak boleh keluar seumur hidupnya. Dipasung saja agar Muhammad tidak kemana-mana. Iblis nyeletuk lagi. Kata iblis, jangan. Kalau kau penjarakan Muhammad selama dia masih hidup, besok sahabat dan pengikutnya yang ada di Madinah, mereka akan mati-matian menyerang kalian, membunuh kalian untuk membebaskan Muhammad. Nyeletuk iblis tadi diterima oleh yang hadir, saudara. Kali ini Abu Jahal bilang, sudah, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Kalau begitu aku usul, bunuh saja Muhammad, habisi. Iblis langsung nyeletuk, nah itu baru betul. Itu baru betul. Bunuh aja Muhammad. Baru mereka musyawarah berunding, bagaimana cara bunuhnya. Mereka rapat, mereka berunding, saudara, bagaimana cara bunuhnya. Karena kalau kita bunuh Muhammad, nanti Bani Hasyim, Bani Muthalib semuanya akan menuntut. Akhirnya saudara, mereka sepakat setiap anak suku Quraisy mengirimkan seorang pemudanya menghunuskan pedang, nanti bunuh Muhammad bareng-bareng, sehingga semua punya saham dalam pembunuhan Muhammad, saudara. Sampai begitu, singkat cerita, di malam yang sudah ditentukan, mereka kepung rumah Nabi, mereka mau bunuh, saudara. Nabi ada dalam rumah, Nabi nggak kemana-mana. Di saat detik-detik itulah Nabi mendapat perintah dari Allah untuk hijrah meninggalkan Mekah, saudara. Kalau tidak diperintah Allah, Nabi tidak akan hijrah. Nabi hanya boleh hijrah dengan perintah Allah. Karena perintah sudah datang, Nabi kirim utusan kasih tahu Abu Bakar Siddiq untuk menyiapkan segala sesuatunya, saudara. Dan Nabi panggil Sayyidina Ali di malam pengepungan agar Ali tidur di tempat tidur Nabi, di ranjang Nabi, saudara. Ada yang menarik, begitu Nabi ingin meninggalkan rumah, Nabi bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Ya Ali, ini nanti malam rumahku bisa didobrak oleh mereka, dan mereka masuk ke kamar, mereka akan bunuh siapa saja yang ada di balik selimutku, ya Ali. Kau yang ada di balik selimutku, resikonya adalah mati, mereka bunuh. Atakhaf? Nabi bertanya, apa kamu takut? Apa jawab Ali bin Abi Thalib yang masih muda, saudara? Ali mengatakan, ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah, ini hanya seorang Ali, hanya seorang pemuda. Kalau Ali malam hari ini dibunuh ya Rasulullah, besok akan ada ribuan Ali-Ali yang lainnya untuk melanjutkan perjuangan bersamamu. Takbir. Tapi kalau malam hari ini ya Rasulullah, engkau yang mati, engkau yang tewas, engkau yang dibunuh, ya Rasulullah, kemana kami akan cari pengganti? Dakwah belum tuntas, dakwah belum selesai, ya Rasulullah, biarkan Ali yang mati, asal jangan kau yang mati, ya Rasulullah. Takbir. Dapat lagi kita jawaban, saudara. Kenapa Nabi hijrah? Satu, karena Nabi diperintah oleh Allah. Yang kedua, saudara, kenapa Nabi hijrah? Karena dakwah belum tuntas, Al-Quran belum 30 juz diturunkan, dakwah belum selesai, saudara. Jadi tidak boleh tidak, malam itu Nabi harus selamat, Nabi tidak boleh mati, Nabi tidak boleh dibunuh, karena dakwah belum selesai. Jadi kenapa Nabi hijrah? Untuk menyempurnakan dakwah. Kenapa Nabi hijrah? Untuk menuntaskan tugas. Kenapa Nabi hijrah? Untuk menyelamatkan Islam agar sampai ke generasi-generasi penerus berikutnya, saudara. Sallu ala Nabi. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu Nabi hijrah karena takut, bukan? Karena pengecut, bukan? Karena tidak sabar, bukan? Apa karena tahta?
Apa karena harta? Apa karena wanita? Tapi untuk menyelamatkan Islam, saudara. Jawaban Sayyidina Ali merupakan jawaban buat kita. Ini Ali ya Rasulullah, kalau Ali mati, ribuan pemuda lain akan berjuang bersamamu. Tapi kalau engkau yang mati ya Rasulullah, kemana kami cari pengganti? Kau Nabi yang terakhir, kemana kami cari pengganti? Dakwah belum selesai. Subhanallah. Maka itu saya tanya, jadi kalau begitu saudara, mereka-mereka yang mengatakan Nabi hijrah karena tahta, harta, wanita, karena takut, tidak sabar, tidak tahan banting, ngawur tidak? Ngawur tidak? Sesat tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Alhamdulillah. Nah, malam itu Nabi keluar dari rumahnya. Nabi nggak terbang lewat angkasa. Nabi nggak gali tanah lewat terowongan. Enggak. Nabi buka pintu. Ini di depan saudara, orang-orang sudah menghunus pedang membunuh Nabi. Nabi buka pintu sambil membaca surat Yasin, saudara. Baru dibaca beberapa ayat saja, saudara. Itu yang lagi ngepung rumah Nabi megang pedang, saudara. Tuh kayak Muhammad keluar tuh. Tuh mata dia nggak bisa tahan, saudara. Goyang. Ini baru beberapa ayat ini, saudara, dibaca, goyang, nggak tahan, tertidur semuanya, saudara. Subhanallah. Begitu udah semua tidur, Nabi nggak langsung jalan. Nabi menyempatkan diri untuk ambil pasir, ambil debu. Itu yang ngepung tiap kepalanya ditaruh pasir. Nabi sudah. Maksudnya apa? Nabi kirim pesan. Nanti kalau mereka bangun, Nabi cuma mau kasih tahu, nih aku jalan nggak lewat atas, nggak lewat terowongan, lewat depan mukamu. Tapi kau nggak mampu, betul? Betul? Takbir. Nggak mampu. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, kalau kita terusin nih masih panjang nih ceritanya, saudara. Ada cerita tentang yaitu bagaimana Nabi dikejar, bagaimana Nabi masuk goa, saudara, bagaimana tentang merpati, bagaimana tentang ankabut, saudara, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak ingin melanjutkan itu semua. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa hijrah itu momentum perubahan. Hijrah itu puncak perjuangan Nabi di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, saudara. Alhamdulillah. Ya, untuk sementara waktu Nabi terusir dari Madinah. Tapi terusir bukan sembarang terusir. Nabi pergi ke Madinah untuk membangun kekuatan, saudara. Hanya beberapa tahun kemudian, saudara, beberapa tahun kemudian Nabi punya pengikut begitu banyak dari Madinah maupun kota-kota sekitarnya, dan akhirnya Nabi ajak ratusan ribu umat Islam kembali ke kota Mekah. Dengan izin Allah, Mekah ditaklukkan oleh Nabi dan para sahabat tanpa pertumpahan darah, saudara. Takbir. Hanya sedikit terjadi keributan antara pasukan Khalid bin Walid melawan pasukan Ikrimah yang coba untuk melakukan perlawanan, saudara. Tapi orang-orang kafir takluk, kota Mekah direbut, berhala-berhala dihancurkan oleh Nabi. Mulai saat itu Nabi mengatakan, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Artinya setelah Makkah direbut oleh umat Islam, maka umat Islam sampai hari kiamat tidak akan hijrah dari kota Mekah, saudara. Dan alhamdulillah dari saat itu sampai hari ini Mekah tetap ada di tangan kaum muslimin, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas tidak? Paham tidak? Baik. Sebelum saya akhiri, saudara, yuk kita ambil pelajaran sejenak. Wahai para pejuang Islam, lihatlah perjuangan nabimu dan para sahabatnya. Wahai para pejuang Islam, lihatlah cobaan, tantangan dan derita yang ditanggung oleh nabimu dan para sahabatnya di dalam menegakkan Islam. Wahai para pejuang Islam, belajarlah dari nabimu dan para sahabatnya bagaimana cara mengatasi tantangan demi tantangan.
Karena itu wahai para pejuang Islam, persiapkanlah dirimu untuk mendapatkan musibah, untuk mendapatkan cobaan, untuk merasakan derita di dalam perjuangan menegakkan Islam. Saya mau tanya kepada yang hadir, dulu Nabi dan para sahabat ketika mereka menegakkan Islam, mereka dicaci maki, betul? Betul? Saya mau tanya, di zaman sekarang ini para habaib, para kiai yang istiqomah di jalan Allah, banyak tidak yang dicaci? Jawab yang kompak, banyak tidak yang dicaci? Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan hanya ilmunya, yang diwarisi bukan hanya akhlaknya, tapi juga yang diwarisi adalah tantangan dakwahnya, saudara. Dulu Nabi dihina, maka para ulama harus siap untuk dihina dan dicaci maki, saudara. Dulu Nabi dicaci maki tidak mundur walau selangkah, maka itu para pejuang Islam di zaman ini jangan pernah mundur walau selangkah hanya karena caci dan hinaan. Betul? Betul? Yang kedua, hei para pejuang Islam, dulu nabimu difitnah supaya masyarakat menjauhi dia, supaya masyarakat membenci Nabi. Saya mau tanya, saat ini para pejuang Islam banyak tidak yang difitnah? Jawab yang keempat, banyak tidak yang difitnah? Pejuang Islam disebut teroris, pejuang Islam disebut provokator, pejuang Islam dianggap bajingan, saudara. Bajingan dianggap pahlawan. Betul? 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 Ini di Indonesia nih, saudara, ulama disebut teroris, giliran pelacur dikasih nama bagus, kupu-kupu malam. Namanya bagus bener, kupu-kupu malam. Giliran ulama provokator, saudara, coba lihat, teroris, ekstremis, radikalis. Betul? Nah, jadi saudara jangan kaget, memang begitu sunnatul anbiya wal mursalin, dan begitulah sunnatul ulama, saudara, wal mujahidin. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga, saudara, dulu Nabi diteror, diintimidasi, pengikutnya diteror, diintimidasi, saudara. Sekarang saya mau tanya, habaib dan ulama di zaman sekarang yang berjuang untuk yang hak istiqamah di jalan Allah, saya tanya, diteror tidak? Diteror tidak? Diancam tidak? Diintimidasi tidak? Keluarganya diganggu tidak? Muridnya diganggu tidak? Berapa banyak pejuang sekarang nggak kena kiainya diganggu, santrinya yang diganggu, saudara. Nggak kena kiainya yang dibunuh, santrinya yang dibunuh, saudara. Fakta. Betul? Betul? Nah, kemudian dulu Nabi, saudara, diajak kompromi supaya campur aduk agama. Jujur, sekarang ini yang ngajak-ngajak ulama untuk campur aduk agama ada tidak? Yang ngajak-ngajak kiai Natalan ada tidak? Yang ngajak-ngajak pesantren untuk ikut merayakan hari besar agama lain ada tidak? Baik, dulu Nabi waktu berdakwah, orang kafir datang mau nyogok Nabi, saudara, ditawarin tahta, harta dan wanita. Jujur, ulama habaib sekarang yang berjuang, saudara, ada tidak orang-orang jahat yang ingin menyogok mereka? Ada tidak, saudara? Maka itu para pejuang Islam contoh Nabi. Nabi tahan banting, Nabi mentalnya kuat, Nabi nggak bisa disogok orang, saudara. Begitu dong berjuang buat Islam. Betul? Betul? Dulu Nabi berjuang di boykot, di embargo, saudara. Jujur, sekarang ini para ulama habaib berjuang istiqomah, ada gak yang di boykot? Mau bangun pesantren dipersulit, minta izin ini itu nggak boleh, saudara. Orang mau nyumbang ditakut-takutin, ada tidak? Ada tidak? Baik, saudara, dulu Nabi alaihi salatu wassalam berjuang, dikepung, diusir, mau dibunuh. Nah, sekarang ulama yang berjuang, saudara, ada yang diusir? Ada yang dikepung? Ada yang mau dibunuh? Takbir. Tapi saudara, sungguh pun para ulama sekarang punya penderitaan yang begitu berat, tapi demi Allah tidak seberat yang diderita oleh Nabi, saudara. Kenapa? Dulu Nabi sendirian, dulu Nabi gak punya banyak pengikut, Nabi ditindas, diteror, diintimidasi,
sedangkan kita sekarang tidak sedikit, kita mayoritas, kita banyak, nggak mudah orang menindas kita, betul? Jadi Nabi jauh lebih berat perjuangannya daripada kita, betul? Takbir. Kalau sekarang enak saudara. Dulu Nabi dan para sahabat kalau udah masuk ke satu kampung berjuang ditimpuki. Saya masuk Mandung, Kokop Bangkalan, disediain ayam sate. Bagaimana nggak enak dakwah sekarang saudara? Dakwah sekarang, masya Allah, Habib disambut, Ustadz disambut, Kiai disambut, disediain buah, disediain sop, disediain nasi. Enak gak? Enak gak? Emang dulu Nabi dan sahabat masuk ke kampung-kampung disediain begitu? Ditimpuki saudara. Makanya kita berjuang sekarang lebih enak, tinggal nerusin doang. Makanya jangan males berjuang buat Islam. Maka itu kesimpulannya saya tanya, perjuangan Nabi berat tidak? Tantangan hidup Nabi berat tidak? Perjuangan Islam berat tidak? Tapi jujur saya mau tanya, Nabi kita sabar tidak? Tabah tidak? Tegar tidak? Kesatria tidak? Berani tidak? Hebat tidak? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, karena itu saya mau tanya, bangga tidak punya Nabi Muhammad? Bangga tidak punya Nabi Muhammad? Cinta tidak kepada Nabi Muhammad? Cinta tidak kepada syariat Nabi Muhammad? Takbir. Sallu ala Nabi. Baik saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan apa yang mesti saya sampaikan, saya hanya ingin memberi pesan sebelum saya tutup. Semalam saya berceramah pada acara Haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Bangkalan, desa apa? Di Kelampis. Saya berharap Anda bisa mencari rekamannya untuk mendengarkan, karena semalam saya bicara panjang lebar tentang Islam Nusantara, bagaimana rencana jahat orang-orang kafir dan munafik untuk menghancurkan Islam dengan mengadu domba syariat dan adat, mengadu domba antara Arab dan Ajam, dan menipu masyarakat dengan nama Islam Nusantara. Siapa yang mau tahu, silakan nanti hubungi panitia di Kelampis, dapatkan kasetnya untuk bisa diperdengarkan insya Allah. Dan tadi siang saya mengisi acara di Pondok Pesantren Banyu Anyar, yaitu tempat Al-Muhtaramul Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi. Saudara, tadi saya berceramah tentang PKI. Apa dan bagaimana PKI? Kenapa saya ceramah tentang PKI? Karena ada rencana Presiden Jokowi ingin minta maaf kepada PKI. Saudara, Kiai Haji Salahuddin Wahid, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, cucu daripada pendiri Nahdlatul Ulama, 2 bulan lalu memberikan pernyataan kalau Presiden Jokowi minta maaf kepada PKI, maka berarti Presiden melukai perasaan hati seluruh warga NU di Indonesia. Betul? Dan Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU yang saat ini menjadi salah satu anggota pertimbangan Presiden, beliau mengatakan kalau sampai Presiden minta maaf kepada PKI, maka nggak ada jalan lagi bagi NU kecuali saudara bargi barbeh bubar sidi bubar kabeh. Takbir. Nah, kenapa beliau mengatakan begitu? Kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, berarti NU yang salah, berarti Banser yang salah, berarti tentara yang salah. Dan kalau PKI tidak salah, kemudian Banser disalahkan saudara, maka besok kiai-kiai kita yang mimpin pondok pesantren saat ini, dulu tahun 65 mereka komandan-komandan Ansor, mereka pimpinan-pimpinan Ansor, mereka komandan-komandan Banser, mereka dulu yang berjuang melawan PKI saudara.
Maka kiai-kiai tersebut besok akan dijadikan penjahat perang di pengadilan hak asasi manusia dengan tuduhan melakukan pembantaian terhadap PKI, saudara. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? Banser atau PKI? Kiai atau PKI? Apa perlu presiden minta maaf? Kami sudah mengatakan di Jakarta, kalau Presiden Jokowi sampai minta maaf kepada PKI, kita rubah namanya menjadi Jokodok. Setuju? Dan rame-rame kita turunkan dia dari jabatan presiden, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap bela Islam, siap bela NU, siap bela Kiai, siap bela pesantren, siap ganyang PKI. Takbir. Mau tahu sejarah PKI? Mau tahu sejarah PKI? Tadi saya berceramah di pondok pesantren Banyuanyar dan banyak yang merekam ceramah tersebut, saudara. Silakan hubungi pesantren Banyuanyar untuk Anda bisa mendapatkan rekamannya, untuk juga bisa Anda mendengarkan. Sengaja saya ceramah di Kelampis tentang Islam Nusantara, di Banyuanyar tentang PKI, dan di tempat ini tentang hijrah Nabi, supaya masyarakat di Madura ini yang jarang-jarang bertemu dengan saya, karena saya harus keliling kemana-mana tempat, paling tidak bisa mendapatkan banyak informasi tentang perjuangan Islam dan tentang apa yang semestinya kita lakukan. Insya. Mau tahu PKI? Mau tahu Islam Nusantara? Siap dengan rekamannya. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kalau Anda tidak dapat rekamannya, silakan buka YouTube. Ceramah saya di banyak tempat soal PKI dan Islam Nusantara sudah dimasukkan dalam YouTube, saudara. Dan Anda boleh buka juga website FPI, www.fpi.org.id, atau langsung website pribadi saya, www.habibrizieq.com. Di internet ada ratusan situs mengatasnamakan saya. Semuanya pakai nama habibrizieq.com. Semuanya palsu. Bahkan ada orang kafir yang buat atas nama saya. Isinya menghina Islam, saudara. Website resmi saya hanya satu, www.habibrizieq tanpa spasi, ziknya ZIEQ.com. Hanya itu website resmi satu-satunya yang saya punya, saudara. Selain itu semuanya palsu. Saya tidak bertanggung jawab. Nah, silakan Anda buka. Di sana ada belasan artikel saya tulis tentang PKI. Ada belasan artikel saya tulis tentang Islam Nusantara. Dan masih ada yaitu makalah-makalah yang lainnya yang insya Allah akan berguna untuk kita, insya Allah. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Akhirnya saya mau tanya semua yang ada di sini. Sekarang malam ini kita tahu tidak kenapa Nabi hijrah? Tahu tidak kenapa Nabi hijrah? Karena tahta bukan? Karena harta bukan? Karena wanita bukan? Karena takut bukan? Karena tidak sabar bukan? Tapi hanya untuk menyelamatkan dan alhamdulillah berkat hijrah Nabi, Islam sampai ke Mandung Kokop Bangkalan, saudara. Kalau Nabi tidak pernah hijrah, malam itu dibunuh, Islam tidak pernah tuntas, mungkin kita tidak pernah mengenal Islam, saudara. Dengan berkat hijrah Nabi, Islam sampai ke bumi Indonesia. Dengan berkat hijrah Nabi, Nabi selamat, saudara, menuntaskan tugasnya, dan Islam masuk ke seluruh pelosok dunia, termasuk ke kampung halaman kita di Mandung ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menyambut tahun baru yang akan datang ini, kita semua betul-betul punya semangat baru, dan semoga Allah akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, jangan ada yang bergerak dari tempat duduknya, karena jangan ada yang pulang sebelum ditutup dengan doa. Setuju? Di sini ada Habib Abdurrahman bin Hussein Bahlega Assegaf. Beliau adalah Imam FPI Jawa Timur. Nah, kita minta kepada beliau untuk memberikan sedikit ulasan, rangkuman, kesimpulan
daripada pelajaran kita pada malam hari ini dan langsung menutupnya dengan doa. Setuju? Takbir. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara apa lagi? Udah habis. Imtithalul amr, jalankan perintah ya. Sebenarnya sudah cukup ini Habib Rizik. Bisa rusak nanti kalau sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakatsirah wa alaihil mutawatirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi dawil akhlaqit tahirah wa ashabihi al ansar minhum wal muhajirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama saya berikan salam penghormatan kepada yang mulia Al-Habib Al-Imam Ad-Da'iya ila Allah Al-Fadil Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab selaku imam besar Front Pembela Islam, juga kedua kiai kita pengasuh daripada pondok pesantren Nurul Hikmah Kiai Fauzi Aziz, dan dengan saudaranya Kiai Imam Mu'tik, segenap para ulama, para habaib, para tokoh, hadirin hadirat semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berpanjang. Yang dipaparkan Habib Rizik sudah lengkap dan jelas. Lengkap dan jelas bukan? Lengkap. Jadi gak perlu ditambah. Cuma saya perlu sampaikan bahwa estafet perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya harus kita lanjutkan. Setuju? Perjuangan tidak boleh berhenti. Karena tantangan Islam dan umat Islam sepanjang zaman selalu ada, dan itu ujian buat kita. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman, rijal, pejuang-pejuang, sadaku ma'ahadullah alaih, yang telah membuktikan janji setianya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang telah mengorbankan dirinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum mayyantazir, dan di antara mereka masih banyak yang siap menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah berubah sama sekali. Maka kalau dulu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya telah membuktikan janji setianya pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat ini kita juga akan buktikan janji setia kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu istiqamah di jalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama dulu yang telah masuk Islam dari kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Wal ansar, dan kaum ansar yang membantu mendukung perjuangan Rasulullah SAW dari kaum Madinah, radhiyallahu alladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam perjuangan, radhiyallahu anhum
Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berjuang, tapi mudah-mudahan insyaallah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelompok walladzina tabauhum, orang-orang yang ikut bersama mereka. Amin. Mudah-mudahan Allah juga insyaallah ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin tambahan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-quds unta wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhla atqiya ulama nakhza bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar. Wa salatullah ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal ali kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. Hari kiamat, di belakang badannya ada alamat, menghampirinya pasti akan mendapat rahmat. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad al-Khair